Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat Rehat yang saya kasihi, kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Pada edisi hari ini, kita akan belajar di bawah topik besar kita tentang Injil Kristus, dan pada kesempatan di pagi hari ini, kita akan belajar di bawah topik berpikir menurut Injil Kristus. Sekali lagi, topik renungan kita di pagi hari ini berpikir menurut Injil Kristus. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, sehubungan dengan topik tersebut, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Filipi, pasalnya yang ketiga. Kita membaca ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Sekali lagi, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Filipi, pasalnya yang ketiga. Kita membaca ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Sahabat Rehat, mari kita membaca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian bacaan kita di saat ini. Biarlah bacaan di saat ini menjadi berkat bagi kita sekalian dalam mengiring Tuhan ataupun dalam menjalani kehidupan. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa topik renungan kita pada saat ini adalah berpikir menurut Injil Kristus. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, berpikir menurut Injil Kristus. Berdasarkan bacaan kita di saat ini, kita temukan ada 3 hal yang kita mau berpikir menurut Injil Kristus. Yang pertama, kita harus berpikir untuk melupakan apa yang telah di belakang kita. Hal ini terdapat di dalam ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menanggapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudaraku, inilah pemikiran Paulus yang sempurna dalam mengiring Tuhan atau dalam menjalani kehidupan.
bahwa dia atau Paulus melupakan apa yang telah di belakang kehidupannya. Dengan kata lain, hal-hal yang telah terjadi, hal-hal itu yang membuat mungkin kehidupan kita terpuruk, termasuk juga masa lalu kita, maka kita lupakan semuanya itu. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, tentu Paulus memiliki alasan mengapa melupakan apa yang telah di belakang. Ternyata hal itu, saudara, dapat mengganggu perjalanan kita ke depan apabila kita tetap berada atau terkungkung dengan pemikiran-pemikiran masa lalu kita yang menghambat perjalanan kita dalam menapaki kehidupan selanjutnya. Sehingga Paulus mengirim surat kepada jemaat yang ada di Filipi, sehingga mengingatkan kepada mereka bahwa mari melupakan apa yang telah di belakang. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, hal ini juga perlu diingatkan kepada kita, yaitu dengan maksud agar kehidupan kita dalam menjalani kehidupan berkualitas di dalam Tuhan. Jadi, melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu, kita letakkan di belakang kita. Dan hal itu prinsip Paulus, dia melupakannya. Sehingga hal itu akan menjadi pelajaran yang berarti bagi kita, bahwa ketika setiap kehidupan kita mengalami pergumulan, masalah kehidupan, tantangan hidup, bahkan pengalaman buruk yang pernah terjadi, nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berpikir menurut Injil Kristus, yaitu kita melupakan apa yang telah di belakang kita. Jadi, hal itulah merupakan pemikiran yang pertama yang harus kita kedepankan dalam mengiring Tuhan. Sahabat Rehat dimanapun kita berada, jika kita saat ini terkungkung dengan permasalahan masa lalu yang menghantui kehidupan kita, sehingga menghambat iman percaya kita, perjalanan kehidupan kita untuk menggapai masa depan kita, maka sekali lagi firman Tuhan menasihati kita untuk kita tanggalkan, atau dengan kata lain, kita melupakan hal-hal yang di belakang itu karena mengganggu keberadaan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, kita tak perlu lagi tertuduh dengan keadaan kehidupan yang ada di belakang kita. Karena hal itu kita sudah tinggalkan, kita sudah lepaskan, kita sudah tanggalkan, agar itu hanya menjadi kenangan di masa lalu saja. Dan biarlah kita berjalan dalam pandangan yang senantiasa menurut pikiran Kristus, untuk selalu kita berjalan menurut kasih dan anugerah Tuhan. Itulah pemikiran yang pertama menurut Injil Kristus. Pemikiran yang kedua, saudara, yaitu kita dianjurkan untuk berpikir bahwa
kita mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Hal itu juga terdapat di dalam ayatnya yang ke-13. Berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, menjadi pertanyaan menarik bagi kita adalah, apa sebenarnya yang di hadapan kita? Tentu di hadapan kita yang kita akan hadapi adalah kebahagiaan, sukacita, visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, masa depan yang baik, berkat Tuhan, keselamatan, dan seterusnya. Hal-hal itulah yang harus kita hadapi, yang harus kita dengan seluruh konsentrasi kita harus fokus menggapai apa yang di hadapan kita, karena itu merupakan pemikiran yang baik dan sesuai dengan Injil Kristus. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, hal ini sungguh sangat membangun hidup kita dan sekaligus mengingatkan kita bahwa kita harus berpikir dengan pola pikir demikian, yaitu kita sudah menanggalkan apa yang di belakang dan kemudian kita mengarahkan diri. Jadi kita fokus ke depan untuk menggapai masa depan yang penuh dengan harapan. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, jika kita hari-hari ini berada dalam suatu kehidupan untuk menggapai masa depan, maka hal itu tentu sesuai dengan pemikiran yang dianjurkan oleh Injil Kristus untuk kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, mari kita mengarahkan diri kepada apa yang sedang kita hadapi. Dengan kata lain, kita harus sungguh-sungguh dengan segenap hati kita mengarahkan diri dan menggerakkan seluruh kemampuan dan potensi kita untuk kita meraih masa depan, menuju sehingga langkah kita selanjutnya adalah langkah yang tepat pada sasaran yang tepat. Kita juga menempuh jalan yang tepat karena jalan itu adalah sesuai dengan Injil Kristus yang menasihati kita, menganjurkan kita untuk mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita. Sahabat Rehat, hal ini menjadi penting dan sangat mendasar dalam kehidupan kita, sehingga jika kita mengarahkan diri kepada apa yang di depan, maka kita akan memiliki semangat dan kita memiliki daya juang dan semangat juang untuk menggapai apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kerajinan kita tak perlu kendor, biarlah semangat kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, karena kita sedang sementara menuju atau mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita. Sahabat Rehat yang mengasihi Tuhan, anjuran firman Tuhan ini biarlah memberi inspirasi kepada kita, sehingga menjadi daya dorong untuk kita melangkah maju ke depan bersama dengan Kristus,
sumber berkat dalam kehidupan kita yang memberikan kekuatan, semangat hidup, bahkan harapan hidup bagi kita, sehingga kita tetap termotivasi menapaki kehidupan selanjutnya ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah anjuran pemikiran yang kedua menurut Injil Kristus. Yang ketiga, saudaraku, kita dianjurkan untuk berpikir kepada panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi, marilah kita berpikir sesuai dengan Injil Kristus, yaitu berpikir tentang panggilan sorgawi yang ada di depan kita. Karena hal itu datangnya dari Allah dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya kita mencapai panggilan sorgawi itu? Dari catatan firman Tuhan yang dapat kita baca di dalam ayatnya yang ke-14 adalah demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Rehat yang saya kasihi, ternyata panggilan sorgawi adalah tujuan kita karena kita di sana akan memperoleh hadiah. Nah, dengan demikian, menjadi pertanyaan bagi kita selanjutnya adalah, apa yang kita harus lakukan untuk mencapai panggilan sorgawi itu? Yaitu kita harus bersemangat. Dalam catatan firman Tuhan ini, dengan memakai berlari-lari kepada tujuan. Artinya, waktu yang ada ini, kita maksimalkan dengan baik. Waktu yang kita sedang pergunakan ini, kita betul pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menekankan saat ini bahwa untuk mencapai panggilan sorgawi itu, kita harus berlari-lari. Sehingga tidak ada waktu untuk berfoya-foya. Tetapi kita memiliki semangat untuk tetap fokus. Ada upaya, ada sesuatu yang harus kita capai, yaitu dengan bertindak, bersikap sekaligus kita berlari. Berarti saudaraku, hal ini bukanlah main-main. Tetapi panggilan sorgawi ternyata adalah sesuatu yang penting. Sebab tidak harus kita berjalan, tetapi kita melaluinya, menghadapinya, dan mencapainya itu. Panggilan sorgawi dengan berlari, saudara. Ini memberi makna kepada kita bahwa kita tidak bisa berdiam diri. Kita tidak bisa berfoya-foya. Kita tidak bisa hanya membuang waktu dengan percuma begitu saja. Tidak dapat dipergunakan dengan maksimal waktu itu. Tetapi sebaiknya kita harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu. Karena kita akan berlari. Kita akan dengan cepat-cepat melaksanakan pekerjaan Tuhan. Kita dengan cara yang bergerak cepat untuk menindaklanjuti panggilan sorgawi itu yang begitu mulia, penting, dan sungguh indah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Rehat yang saya kasihi, jadi tujuan kita adalah
panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Anjuran pemikiran yang ketiga ini kiranya saudaraku dapat menjadi modal sekaligus bekal bagi kita untuk kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Kita benar-benar mengiring Tuhan dengan daya semangat yang tinggi. Karena memang sudah saatnya untuk kita melakukan panggilan sorgawi ini yang menjadi tujuan kita bersama dengan penuh semangat yang tinggi, yaitu berlari-lari kata firman Tuhan pada tujuan yang hendak kita capai. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan pada saat ini memberi motivasi, semangat, dan harapan hidup, bahwa pada intinya berpikir menurut Injil Kristus, ternyata yang pertama adalah kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Yang kedua, kita fokus dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, yaitu kemuliaan Tuhan, kebahagiaan, visi, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kita harus mencapai panggilan sorgawi itu yang menjadi tujuan kita, yaitu dengan cara berlari. Atau kita memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai panggilan sorgawi itu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Sahabat Rehat, mari kita padukan iman kita. Kita percaya Tuhan yang kita puji dan muliakan adalah Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan yakin dan imanilah bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Karena itu, apapun pergumulanmu, apapun penderitaanmu, apapun kesusahanmu, kesulitan yang sedang dihadapi, mari serahkan kepada Tuhan, sumber berkat dalam hidup kita. Dialah penanggung jawab hidup kita, karena kita harus berserah dalam tangan Tuhan, sebab kita mengakui kita penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Tapi bila kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan ambil alih seluruh pergumulan dan masalah kehidupan kita. Karena itu, sahabat Rehat, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajak kami, sekaligus mengingatkan kami untuk berpikir menurut Injil Kristus, melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di depan, dan tetap kami mencapai tujuan, yaitu panggilan sorgawi, dengan cara kami berlari-lari untuk mencapai tujuan itu, agar nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Hamba-Mu pada saat ini ya Tuhan, berdoa untuk saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, yang menyaksikan, mendengar, melihat, bahkan mengikuti renungan harian terpadu ini. Bila mereka dalam kecemasan, Tuhan menolong. Dalam ketakutan, kegelisahan, karena tantangan hidup, pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi,
Tuhan Yesus tolong agar mereka diberkati, diberikan ketenangan, sukacita, kebahagiaan, bahkan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tetap mendukung pemerintah bangsa dan negara kami dalam menangani pandemi dan pemulihan ekonomi. Kiranya Tuhan campur tangan, sehingga program pemerintah yang sedang giat digalakan dapat tercapai dengan maksimal, karena Tuhan menyertai dan memberkatinya. Ini doa syukur kami, seraya kami berserah kepada Tuhan, sumber berkat dalam setiap kehidupan kami. Seraya tetap menjauhkan daripada mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut yang mengancam seketika kehidupan kami. Biarlah kami tetap sehat, diberkati dengan kesehatan yang melimpah, dengan kebugaran dari Tuhan, karena hanya dari Tuhanlah sumber berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan sempurnakan firman-Mu, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya. Tetapi biarlah Roh Kudus bekerja dan berkarya, membuat kami selalu bersukacita. Iman kami semakin dikuatkan, bertumbuh di dalam Kristus, agar dalam menghadapi kondisi keadaan apapun, kami tak perlu takut, karena Tuhan beserta dengan kami, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Ini doa syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Demikianlah renungan kita di saat ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita dalam menapaki kehidupan selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.